Halo Pedikers. Kapal adalah salah satu bentuk transportasi yang sering digunakan untuk kepentingan militer. Salah satunya adalah kapal induk. Lantas apa sih kapal induk itu? Mari kita bongkar. Kapal induk atau aircraft carrier adalah sebutan untuk sebuah kapal berukuran besar yang memuat pesawat tempur. Kapal induk bertugas untuk mendukung operasi-operasi angkatan laut dengan cara memindahkan kekuatan udara ke dalam armada angkatan laut. Kapal induk juga digunakan sebagai pusat komando operasi dan untuk memberikan efek gentar pada lawan. Selain itu, kapal induk memiliki fleksibilitas tempur yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis kapal perang lainnya. Tak hanya membawa pesawat tempur, kapal induk juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti pengintaian, superioritas udara, atau memberikan bantuan. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Inggris. Namun saat menjelang Perang Dunia Kedua, negara-negara barat masih enggan menggunakannya sebagai kekuatan angkatan laut yang utama. Saat itu, armada angkatan laut didominasi oleh kapal jelajah barat, kapal jelajah, dan kapal perusak. Negara yang pertama kali menggunakan kapal induk secara efektif pada awal Perang Dunia Kedua adalah Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak negara yang memiliki kapal induk seperti sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan. Selain Amerika Serikat, misalnya ada Rusia, China, India, Inggris, Prancis, dan Italia. Kapal induk dirancang untuk melakukan setidaknya 4 pekerjaan dasar, yaitu sebagai transportasi berbagai pesawat lintas negara, sarana peluncuran dan hanggar pesawat, sebagai pusat komando untuk operasi militer, dan sekaligus sebagai rumah bagi awak yang bertugas di kapal induk. Untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi ini, kapal induk harus menggabungkan unsur-unsur sebuah kapal, sebuah pangkalan angkatan udara, dan sebuah kota kecil. Oleh karena itu, dalam sebuah kapal induk memerlukan sebuah dek penerbangan yang berupa permukaan datar di atas kapal, di mana pesawat dapat lepas landas dan mendarat. Sebuah dek hangar island adalah pulau yang berupa bangunan di atas dek penerbangan, di mana petugas bisa langsung mengoperasikan kapal dan mengawasi penerbangan. Kamar bagi para awak untuk tinggal dan bekerja, sebuah pembangkit listrik dan sistem penggerak untuk memindahkan pesawat atau perahu dari satu titik ke titik lainnya. Terakhir dan yang tak kalah penting adalah lambung kapal. Berbicara tentang lambung kapal, badan dari kapal yang menyediakan daya apung yang mencegah kapal tenggelam, lambung kapal dirancang khusus agar dapat meminimalisir gesekan dengan air. Rancangan lambung kapal sangat diperhitungkan karena berpengaruh pada stabilitas dan ketahanan kapal saat berada di perairan. Bagian ini terbuat dari pelat baja yang sangat kuat dan tebal untuk memberi perlindungan terhadap berbagai resiko kebakaran, kerusakan, dan pertempuran, serta dari serangan torpedo. Selain itu, ketahanan kapal berpengaruh pada konsumsi bahan bakar, kecepatan, hingga daya mesin. Kapal induk seringkali dijuluki sebagai kota kecil di laut. Bagaimana tidak? Sebuah kapal induk menampung sekitar 5.000 hingga 6.000 orang dengan berbagai aktivitas di dalamnya selama berbulan-bulan. Para awak kapal akan kesulitan melihat dunia luar. Mereka disuguhkan pemandangan laut dengan langit yang berubah-ubah. Namun itu bukan masalah besar, sebab para awak ini akan disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Hanya segelintir orang yang boleh mengakses bagian island kapal, sebab area ini lebih sensitif. Bagi awak yang bekerja di bawah dek dapat bekerja selama berminggu-minggu tanpa sekalipun melihat sinar matahari. Walau dijuluki sebagai kota kecil, tetapi ukuran sebuah kapal induk tetap jauh lebih sempit daripada ukuran kota pada umumnya. Semua orang harus terbiasa dengan tempat yang sempit untuk berpindah dari satu bagian kapal ke bagian lain. Seorang awak harus melalui koridor sempit dan tangga yang hampir vertikal. Seluruh aturan dalam kapal dijalankan dengan ketat termasuk tempat tidur. Awak tamtama tidur di sebuah ranjang tunggal tingkat 3 dan berbagi tempat tidur dengan 60 awak lainnya. Setiap awak memiliki loker dan tempat penyimpanan untuk pakaian serta barang-barang pribadi. Selain kamar, seluruh awak juga berbagi kamar mandi dan area khusus dengan televisi yang terhubung ke salah satu parabola operator. Jenis pekerjaan dalam sebuah kapal induk pun beragam. Sekitar 2.500 orang bertugas untuk menerbangkan, dan dalam pemeliharaan pesawat, sekitar 3.000 orang lainnya bertugas untuk menjaga semua sistem tetap berjalan.
seperti menyiapkan makanan, mencuci piring, hingga menangani persenjataan dan memelihara reaktor nuklir. Meski ruang gerak sangat terbatas, tetapi kapal memiliki semua yang dibutuhkan untuk tetap hidup. Terdapat beberapa dapur dan ruang makan yang mampu melayani sekitar 18.000 makanan setiap hari. Kapal juga memiliki fasilitas lain seperti binatul, dokter gigi, toko, hingga sambungan telepon yang bisa dipakai awak untuk menghubungi keluarga mereka melalui satelit. Kehidupan di kapal induk memang ada kalanya tidak menyenangkan, tetapi kapal sebisa mungkin memenuhi kebutuhan dasar hidup awaknya. Dek penerbangan kapal induk adalah salah satu lingkungan kerja yang berbahaya sebab ukuran landasan pacu yang lebih kecil. Ketika kru dalam ayunan penuh, pesawat mendarat dan lepas landas dengan kecepatan tinggi di ruang terbatas. Satu kesalahan kecil bisa membuat para kru tersedot ke dalam mesin jet tempur, bahkan meledakkan seseorang dari tepi ke laut. Oleh karena itu, awak dek penerbangan harus keluar masuk ke landasan dengan bantuan mesin. Sebuah pesawat harus menggerakkan banyak udara di atas sayapnya untuk menghasilkan daya angkut. Hal ini dilakukan dengan bantuan 4 ketapel kapal induk yang membuat pesawat mencapai kecepatan tinggi dan jarak pendek. Untuk mempersiapkan lepas landas, awak dek penerbangan memindahkan pesawat ke posisi di belakang ketapel dan menempelkan tobar pada roda depan pesawat ke slot di pesawat. Awak lalu memposisikan bar lain atau penahan di antara bagian belakang kemudi dari pesawat. Ketika JPD, tobar, dan penahan semuanya dalam posisinya, dan semua pemeriksaan terakhir telah dilakukan, petugas menyiapkan ketapel dari pot kontrol ketapel di atas dek penerbangan. Saat pesawat siap berangkat, petugas ketapel membuka katup dan mengisi silinder ketapel dengan uap bertekanan tinggi dari reaktor kapal. Ketika silinder diisi ke tingkat tekanan yang sesuai, pilot meledakkan mesin pesawat. Jika semuanya berjalan dengan baik, pesawat yang melaju kencang telah menghasilkan daya angkat yang cukup untuk lepas landas. Pesawat yang telah lepas landas tentu akan mendarat kembali. Mendarat di dek penerbangan adalah salah satu hal tersulit yang pernah dilakukan pilot angkatan laut. Untuk mendarat di dek penerbangan, setiap pesawat membutuhkan pengait yang dipasang di ekor pesawat. Kabel penahan direntangkan melintasi geladak dan dipasang pada kedua ujungnya di silinder hidrolik di bawah geladak. Ada 4 kabel penahan paralel berjarak sekitar 15 meter untuk memperluas area target pilot. Untuk melakukan trik yang luar biasa ini, pilot harus mendekati dek pada sudut yang tepat. Petugas sinyal pendaratan membantu memandu pesawat masuk melalui komunikasi radio serta kumpulan lampu di dek. Pilot akan melihat cahaya yang berbeda tergantung pada sudut pendekatan pesawat. Segera setelah pesawat menyentuh dek, pilot akan mendorong mesin dengan kekuatan penuh. Bukannya melambat, untuk menghentikan pesawat, begitu sebuah pesawat mendarat, pesawat itu ditarik keluar dari landasan dan dirantai di sisi dek penerbangan.